Kenapa menyebarkan tren berbuat baik jadi dibilang copy paste apa segala macam? Gue seneng banget tuh kalau misalnya ada orang yang actually berlomba-lomba dalam kebaikan kayak. Oke, and speaking about tadi ya kita main salah-salahan terhadap konten apa yang ada dan siapa menonton apa gitu. Ya kita tahu di sini kamu juga pernah menjadi salah satu content creator yang mungkin kena sasaran netizen ya atas komentar-komentar itu gitu dan buat aku ngeliatnya ya cukup sering and the comments are very harsh menurut aku gitu. How do you cope with that kind of response from netizens gitu? And dan kalau aku lihat juga sekarang dengan kamu juga banyak share konten-konten kamu berbagi menolong orang gitu. Harsh comment seperti itu tuh pun tetap muncul gitu dengan kamu dibilang pencitraan lah katanya ini mah cuma konten aja dibayar nggak tulus segala macam gitu. Yang aku tahu sebenarnya itu enggak karena you do so much gitu for everyone. How do you cope with that kind of response? Sebenarnya sesimpel untuk mengerti aja bahwa kita itu nggak mungkin selalu sejalan dengan orang lain gitu loh. Nggak usah kita jauh-jauh bilang kayak seorang influencer akan tidak disetujui sama let's say 10% atau 20% dari pengikutnya atau bahkan 90% dari pengikutnya gitu loh. Kita sesimpel kita ada di ruangan ini. Kalau misalnya aku bilang kayak oh presiden A lebih baik, ternyata di ruangan ini ada yang mengatakan bahwa presiden B lebih baik. Dan kita nggak bisa memaksakan pendapat kita ataupun juga perspektif kita terhadap sesuatu ke orang lain. Sama seperti misalnya, oh menurut aku misalnya contoh keluar malam dan segala macam itu it's fine as long as aku bisa jaga diri gitu loh. Tapi menurut orang lain keluar malam itu nggak ada gunanya gitu loh. Kayak buat apa bla 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 segala macam, mendingan beribadah atau apa segala macam gitu kan. Nah itu kan sesuatu yang gue nggak bisa paksakan. Pandangan gue tentang diri gue, tentang apa yang gue punya itu nggak bisa gue paksakan ke satu individual gitu loh. Dan buat apa kita harus mikirin hal-hal yang kita nggak bisa kontrol. Kita nggak bisa kontrol mereka mau mikir apa tentang kita gitu loh. Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana misalnya kita memang ternyata dari 10 orang ternyata ada 8 orang mengatakan bahwa kita salah, berarti kan memang ada sesuatu yang salah nih dari yang kita lakukan gitu loh. Nah itu sebenarnya diambil aja kayak oke, lebih ke arah kalau misalnya orang ngomong panjang, wah lu nih jelek bla bla bla, anggap aja itu no. Nah oke, 10 orang bilang no, jadi kayak anggap aja jangan lihat kayak oh ini ngata-ngatainnya segala macam bla bla bla, anggap aja berarti dibilang no. Dan ada juga bilang yes, nggak usah kayak kita baca apapun isinya itu, tapi konteksnya adalah dia no sama kita. Nah, kalau kita lihat dari 10 orang ternyata ada 8 orang yang no sama kita, berarti kan memang ada yang salah nih dari apa yang kita lakukan gitu loh, apa yang kita post atau apapun yang ya istilahnya kita lagi lakukan gitu loh. Nah, kalau udah ada yang salah berarti kan tinggal kita balikin lagi ke diri kita. Oh, oke, kita introspeksi diri, apakah memang benar salah dan apa yang bisa gue lakukan lebih baik ke depannya gitu sih. Jadi kayak that's how I cope with netizen lah istilahnya kalau misalnya mereka tidak sependapat. Nah kemudian kalau soal kayak orang berbagi terus mereka post itu di sosial media, sebenarnya ini bisa jadi hal yang baik dan bisa jadi hal yang buruk juga. Let's say ya maksudnya yang tadi aku sempat state juga, segala sesuatu yang berlebihan itu akan tidak baik ujungnya. Let's say kayak kalau misalnya apa sih bahasanya porn poverty ya, kayak kalau misalnya lu terlalu let's say akan jadi baik lu menggunakan platform lu, sosial media untuk sharing, untuk menginfluence orang, untuk berbuat kebaikan juga. Nah, itu yang sebenarnya kayak mungkin ada orang yang kalau misalnya gue lagi berbuat kebaikan, misalnya kita lagi galang dana, gue turun langsung ke lapangan bla bla bla, orang tetap aja bilang ini adalah pencitraan. Oh ya udah nggak apa-apa. Yang perlu kita tahu ini adalah urusan gue dengan Tuhan gue dan juga niat gue gitu loh. Yang sebenarnya terbayarkan di situ adalah niat gue, dan niat gue ini bahkan nggak perlu orang di ruangan ini tahu gitu loh, bahkan nyokap gue nggak perlu tahu niat gue apa gitu loh. Yang penting itu urusan lo sama Tuhan. Nah ketika lo udah tahu, lo nggak membohongi diri lo sendiri, kayak ya lo tau lah misalnya kalau misalnya niatnya adalah oh ya untuk views, oh ini untuk literally gue mau bantu, ya lo tahu itu urusan lo sama Tuhan gitu loh. Nah ketika ada orang datang bilangin seperti itu berarti kan dia no sama kita, ya udah gitu loh.
Yang penting dari situ, apakah itu membawa dampak yang baik atau tidak kepada orang lain. Which is setelah waktu itu pertama kali aku turun ke Palu, kan ternyata dari situ akhirnya orang influencer lain ikut menggalang dana, bla bla segala macem. Dan mungkin ada beberapa juga netizen yang bilang, lu ikut-ikutan Awkarin lo gini-gini segala macam. Loh, gak apa-apa, gue malah seneng makin banyak orang yang menggalang dana, makin banyak orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, itu bagus gitu loh. Kenapa menyebarkan tren berbuat baik jadi dibilang copy paste apa segala macam? Gue seneng banget tuh kalau misalnya ada orang yang actually berlomba-lomba dalam kebaikan, kayak let's say kayak gue galang dana untuk yang ini bla bla segala macam bla bla bla, kan makin banyak orang yang terbantu gitu loh. Jadi menurut gue ya kalau misalnya dilakukan berlebihan, tadi itu kan kalau dilakukan dengan cara benar ya, kalau misalnya dilakukan berlebihan yang kayak ya segala macem dikontenin gitu, itu akan jadi nggak baik juga gitu loh, kayak sekedar untuk views gitu loh. Maksudnya ya agak ada jarak tipis sih sebenarnya di sini gitu loh, yang kayak kita juga kadang bingung nih, ini apakah ini untuk views aja, apakah untuk apa segala macam gitu. Ya lagi-lagi balik ke niatan kita sendiri sama Tuhan aja ya gitu, kayak ya and hoping that apa yang kita lakukan juga bisa mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan ya. Oke. Karin, aku imagine gitu kamu bisa sampai ke titik sekarang bisa lebih dalam tanda kutip mengikhlaskan si hujatan-hujatan netizen ini, kan pasti ada waktu ya untuk kamu bisa sampai di titik ini sekarang gitu. Waktu awal-awal gitu itu terjadi gitu, does it affect your mental health in any way gitu? Karena seingat aku kamu juga pernah terbuka ya gitu kalau kamu ada isu mental health yang kamu juga lagi sedang coba untuk benahi gitu dan dikontrol gitu. Itu ada hubungannya juga nggak sih sebenarnya sama hujatan-hujatan yang ada? Banget, makanya kan tadi aku bilang bahwa social media itu tuh sebenarnya toksiknya parah gitu loh. Makanya harusnya sebenarnya ada age restriction di situ, harusnya ada rules di sana tentang social media, tapi nggak ada gitu kan. Nah, ya kalau menurut aku berpengaruh banget ya untuk kepribadi aku sendiri gitu loh. Itu tapi pada akhirnya aku lebih mengenal diri aku sendiri. Ketika aku merasakan sakit, ketika aku merasakan senang, atau ketika aku apa segala macem, ketika aku mengenal diri aku sendiri, aku akan tahu bagaimana caranya untuk nge-cope hal-hal seperti itu gitu loh. Jadi memang butuh waktu. Ketika di awal kayak nggak biasa nih ada orang yang tidak sependapat sama aku mungkin sebanyak ini gitu loh. Maksudnya let's say 2016 ada segini banyak orang yang nggak sependapat sama aku gitu loh. Dan pada umumnya biasanya kalau di sekolah, di SMA, di kelas kita bisa rembukin bla bla bla. Kenapa lu nggak sependapat sama gue gitu loh, bla 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 gitu loh. Cuma nggak mungkin ada 7 juta orang yang gue ajak rembuk bareng, capek gitu kan. Lu nggak bisa please semua orang. Ya udah, jadi dari situ gue udah tahu nih ini membuat gue lemah segala macam. Ya udah tinggal cari tahu aja gimana caranya bikin gue nggak lemah lagi dengan omongan-omongan itu. Dan bener kata orang, what doesn't kill you makes you stronger. Komen-komen itu nggak literally ngebunuh gue gitu loh, but it makes you stronger each and every day. Kayak lo pertamanya dibilang kayak let's say bodoh gitu, terus kayak anjing ini sakit banget buat gue gitu loh. Terus kayak kemudian setelah lo udah pernah dikatain ini, lo dikatain ini lagi, levelnya makin naik, dan akhirnya lo jadi kayak ketika ada orang ngatain lo bodoh lagi, udah lewat aja gitu loh. Jadi kayak ya it makes you stronger. So kalau dari gue sih berpengaruh ya, cuman ya lebih ke arah mengenali diri aja sih, mengenali diri dan tahu bagaimana caranya untuk membuat diri jauh lebih ya dewasa aja tentang hal-hal ini gitu loh, gitu sih. Oke Rin, nah gue mau tanya ini tapi feel free kalau memang lo nggak nyaman ya untuk menjawabnya gitu. Apakah hal-hal ini gitu, kemudian your newfound strength gitu, mungkin lo jadi menemukan kesenangan baru juga gitu. Apakah hal-hal ini yang kemudian nge-prompt lo untuk decide dan sempat mengumumkan kalau lo akan keluar dari dunia per-social mediaan? Sebenarnya gini, kayak I had enough aja sih. Kayak udah, gue tuh orangnya ketika gue udah, contoh misalnya gue mempelajari sesuatu dan gue udah masterin sesuatu ini, gue nggak bakal stuck di situ. Gue bakal mau mempelajari hal lain yang gue sebelumnya nggak familiar with gitu loh. Misalnya let's say di bisnis kah, atau mungkin di ekonomik, tapi nggak di politik ya. Seperti yang gue bilang, gue nggak tertarik di sana. Cuman ya maksudnya istilahnya mungkin gue udah selesai aja eranya di sini. Maksudnya kayak well kalau bisa dibilang maksudnya
gue masih relatable gini di sini gitu loh. Cuman maksudnya gue akan menggunakan sosial media gue tapi not as main income aja lagi gitu loh. Jadi kayak it's just me sharing what I can share gitu loh with the people gitu loh, kayak ya sharing happiness aja gitu di sosial media, not so-called influencer anymore gitu loh. Nah, ya itu ya efek dan pengaruhnya mungkin ya dari yang tadi gue udah bilang juga tentang social media dan how it affects my years of teenage years gitu loh. Terus kayak ya itu mungkin salah satunya. Terus kayak kedua, gue bilang bahwa gue itu pengen nyoba hal baru aja sih. Gue pengen terjun ke dunia bisnis aja sekarang gitu loh. I wanna have a stable income gitu loh. I wanna have a stable financial aja gitu loh. Terus ya mungkin itu sih. Dan gue nggak ngelihat bahwa sosial media tuh adalah ranah yang sehat aja sih. At least not for now. Karena belum ada rules and everything yang harusnya bisa kita jadiin pacuan gitu loh atau acuan gitu di dalam sosial media gitu sih. If you were be given the power untuk meregulasi social media gitu, what are the first things that you're gonna do? Lebih ke arah ini sih, mungkin gue akan lebih ke arah tentang mental health and mental issue dari orang-orang dan what can affect that gitu loh dari social media. Kayak mungkin berapa jam sih sebenarnya waktu yang ideal untuk main social media kayak gitu loh. Terus kemudian juga ada hotline call-nya yang kayak misalnya orang kan kalau di let's say di kasino gitu kan kalau misalnya ada problem judi itu kan ada hotline call-nya. Kita mungkin sediain juga itu hotline call untuk orang-orang yang merasa depresi tentang social media atau kan mereka merasakan hal-hal yang tidak seharusnya mereka rasakan di social media itu seperti itu. Kemudian juga mungkin lebih ke arah laws di mana kayak orang bisa lebih beretika aja kali mungkin ya untuk mengutarakan pendapat gitu loh. Karena kan yang gue tahu yang harusnya sebenarnya kita aplikasikan dan gue yakin banget orang-orang juga tahu kok tentang ini, tahu ini benar dan mereka udah tahu ini dari dulu gitu. Cuman maksudnya mereka tidak mengaplikasikannya aja, dimana kalau sebenarnya mengkritik itu jangan sampai mencaci gitu loh, jangan sampai menyakiti hati orang lain gitu. Jadi kalau mau mengkritik, mau berbeda pendapat dengan orang lain harusnya diutarakan dengan alasan-alasan yang memang sudah istilahnya udah tahu nih konteksnya apa segala macem, dan jangan kayak langsung nggak ada konteks tapi hate aja gitu loh. Gitu sih. Di situ gue bener-bener tidur selama kalau kurang lebih kalau nggak salah 4 atau 5 hari gitu. Di sana dimana gue merasakan apa yang dirasakan orang-orang di Palu. Was-was aja tidur gitu loh. Ada suatu jatuh dikit kita kayak